Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk siang ini saya akan ngaji ilmu hal. Ilmu hal itu artinya ilmu atau pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum mengamalkan suatu amalan yang akan kita amalkan bersama. Amalan yang akan kita amalkan sebentar lagi adalah amalan-amalan yang terangkai dalam paket Idul Adha. Nggih. Karena sebentar lagi akan ada hari raya namanya Idul Adha. Dalam paket hari raya Idul Adha itu ada beberapa rangkaian amalan. Nah, sebelum kita melakukan atau mengamalkan amalan-amalan itu oleh agama, kita diharuskan tahu ilmunya. Agar apa? Agar berilmu amali, beramal ilmi. Artinya jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu gitu. Karena kalau kita mengamalkan satu amalan tanpa ilmu, itu nanti sama dengan tong kosong gitu. Ada kemasannya, ada wadahnya, tapi enggak ada isinya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah dan rawan keliru karena enggak tahu ilmunya. Itulah yang disebut ilmu hal. Dulu di awal-awal ngaji taklim saya sudah menguraikan tentang hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa faridatun sangat diwajibkan, ilmu yang sangat diwajibkan untuk kita cari, untuk kita pelajari, untuk kita fahami itu ilmu hal, yaitu berilmu amali, beramal ilmi. Nomor 1, hari ini itu kalau kalender Hijriah itu tanggal 7 Zulhijjah. Ini hari Sabtu nggih. Besok hari Ahad itu tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu kalau secara syariat disebut hari Tarwiyah. Hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari tanggal 8 Zulhijjah. Zulhijjah itu garis miring bulan besar itu loh. Nah, di hari Tarwiyah itu kita semua disunahkan puasa. Sunnah muakkadah, sunnah banget, pahalanya besar. Yang kuat puasa, yang seneng puasa, ya puasa. Ahad, Senin itu berarti tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu kalau syariat menyebutnya dengan nama hari Arafah. Hari apa? Hari Arafah, Yaumu Arafah. Itu juga hari sing top markotop, sing sunnah dibuat puasa, hari Seninnya itu. Kecuali kalau nanti kita pas ngecor. Sebab kalau enggak besok pagi ya Senin, itu ngecor lantai 3 Pondok Putri itu. Nanti yang ngecor itu tidak semuanya, karena kita pakai alat lift nanti, pakai lift. Kalau pakai Jayamik nggak bisa masuk karena jalannya sempit, gapuronya nggak muat. Akhirnya nanti menyewa alat lift yang mengangkut cor dari Molon itu langsung pakai mesin
ke atas, jadi mengurangi tenaga manusia. Nanti kalau tenaga manusia kukuruyuk keramen, nanti tetap menggunakan tenaga manusia santri, tetapi ya berkurang lah, karena di lantai 3 ketinggiannya 9 meter. Nanti nak sampai cacik do guyon mak pok gitu lah malah ya, nanti repot nanti. Kalau enggak besok ya Senin, tergantung alatnya nanti siapnya kapan. Nanti yang petugas ngecor ya nggak usah puasa, puasanya pahalanya puasa diganti dengan roan apa ngecor. Puasa nanti kalau ngecor sambil puasa ya semaput nanti. Ngecor kok gak semangat malah luwe ngecor. Jadi Senin itu Arafah namanya, tanggal 9 Zulhijjah. Terus tanggal 10 Zulhijjah disebut hari raya Idul Adha. Tanggal 11 Zulhijjah, 11, 12, 13 disebut Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. Nah, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah berarti 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram puasa. Haram puasa. Semua umat Islam diharamkan puasa. Haram plus tidak sah. Misalnya bodoh-bodoh kok poso gaya. Hari tasyrik wayah ada banyak hewan kurban, dijak nyate malah muni aku puasa kok. Itu puasa enggak? Gaya, puasanya enggak sah, malah haram sisa. Wis tidak sah malah berdosa. Nah, itu 10, 11, 12, 13 itu hari-hari yang haram dibuat puasa. Tanggal 10 namanya Idul Adha. 11, 12, 13 namanya hari-hari tasyrik. Pakai shin besar. Bab 1 pahami ini. Bab kedua adalah bab takbiran. Fikih takbiran, ngerti takbiran? Takbiran, fikih takbiran. Takbiran itu ada 2 macam, ingat-ingat ini ilmu fikih ini. Takbiran itu ada 2 macam. Nomor 1 disebut takbir muqayyad, mim qaf ya dal. Kalau mbok tulis pakai abjad MUQOYYAD, takbir muqayyad. Apa namanya? Apa takbir muqayyad? Itu macam yang pertama. Terus macam yang kedua namanya takbir mursal, mim ra sin lam. Takbir apa yang kedua? Takbir mursal. Yang pertama namanya takbir muqayyad, yang kedua namanya takbir mursal. Apa itu takbir muqayyad? Apa itu takbir mursal? Nah, ini harus tahu. Sehingga kalau kalian tuh santri ketika ditanya itu nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat. Takbir muqayyad itu takbir yang sunnah dibaca selesai sholat, khususnya sholat fardu. Awas, takbir yang sunnah dibaca selesai sholat, ba'da sholat, khususnya sholat fardu. Ba'da sholat sunnah juga boleh ya sunnah. Nah, ba'da sholat fardu lebih sunnah lagi. Itu namanya takbir apa tadi? Takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang sunnah dibaca selesai sholat atau ba'da sholat, khususnya sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, lalu di dalam hari-hari
paket Idul Adha ini takbir muqayyad sunnah dibaca mulai kapan? Gitu. Nah ini yang penting. Pada hari raya Idul Adha ini semua umat Islam itu disunnahkan membaca takbir muqayyad. Paham tadi takbir muqayyad apa? Sunnah dibaca setelah sholat itu mulai subuh tanggal 9 Zulhijjah, mulai ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah, mulai ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi subuhnya ditulis, asarnya ditulis. Bukan begini loh, mulai tanggal 9 sampai tanggal 13, tidak. Tapi mulai ba'da sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan ba'da sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti berapa hari itu? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Selama 5 hari ini setiap ba'da sholat fardu sunnah membaca takbiran. Terpimpin kalau jamaah ya dipimpin oleh imam, kalau sendirian baca sendirian. Jadi wiridan ba'da sholat diganti dengan bacaan takbir atau takbiran. Nah diterapkan pada bulan ini nanti tanggal 9 hari apa tadi? Hari Senin. Berarti mulai besok Senin ba'da subuh, mulai ba'da sholat subuh besok Senin, ini Sabtu, Ahad, subuh hari Senin wiridannya diganti wiridan takbiran. Terus mangke zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, dan seterusnya sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Paham gini niku nggih, pun? Niku takbir apa tadi? Takbir muqayyad. Kemudian yang kedua takbir mursal. Takbir mursal itu apa? Takbir mursal itu takbir yang sunnah dibaca mulai ba'da maghrib malam hari raya, mulai ba'da maghrib malam hari raya, malam Id, sampai dengan menjelang sholat Id. Berarti semalam suntuk, tidak harus ba'da sholat gitu, tidak harus ba'da sholat. Takbir yang sunnah dibaca mulai ba'da maghrib, nggak ada kata sholatnya loh nggih, mulai ba'da maghrib malam hari raya sampai dengan menjelang sholat Id, menjelang. Jadi hanya itu. Kalau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri sudah selesai ya sudah, nggak ada takbiran lagi selain ba'da sholat pada hari-hari tasyrik itu nanti. Ini khusus Idul Adha loh. Kalau Idul Fitri hanya sehari semalam tok, hanya semalam tok, bukan sehari semalam, hanya semalam tok. Tetapi kalau Idul Adha itu ada takbir muqayyad 5 hari, ada takbir mursal semalam suntuk, berarti malam Selasa. Berarti Idul Adha kan hari Selasa kan, berarti malam Selasa ba'da maghrib sampai ba'da subuh, sampai menjelang sholat Idul Adha itu disunahkan terus non stop membaca takbir sunnah. Itu namanya takbir apa? Namanya takbir mursal. Awas diinget-inget, tidak boleh pujian ba'da azan pakai takbir. Nah ini seringkali di beberapa desa di masyarakat seringkali terdengar pujian pakai takbir. Jadi nggak usah dan nggak boleh takbiran dibuat pujian. Pujiannya ya tetap pakai lam yahtalim biasa itu. Kecuali malam Id loh ya. Kalau malam Idul Fitri, kalau malam Idul Adha, malam Selasa itu ba'da maghrib pujiannya takbiran. Ba'da azan isya pujiannya takbiran, itu enggak apa-apa. Itu masuk kategori takbir mursal. Tapi setelah itu
pada hari Rabu, Kamis, Jumat, atau pada hari Senin sebelum Idul Adha itu pujiannya biasa. Mesti ingat-ingat, tidak boleh dan tidak usah pujian ba'da azan pakai takbiran. Pujiannya tetap pakai lam yahtalin. Dah paham niku? Terus bab yang ketiga, bab segot takbir. Segot itu kalimat-kalimat takbir, redaksi, susunan bahasanya takbir itu bagaimana. Nah ini penting. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh loh takbiran itu. Takbir itu segotnya satu, yang formal nggak ada tambahan, yang tanpa ada tambahan, yang formal itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tulisannya walillahil hamdu, tulisannya walillahil hamdu. Ketika diwakafkan walillahil hamd, mim sukun, dal sukun. Satu. Ini yang formal. Kalau ada tambahan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ada tiga macam kalimat tambahan. Satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Terus la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Tambahan pertama. Tambahan kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Titik. Nggak perlu ada walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun, walau karihal kadriyun, walau karihal seboneh paijem, nggak usah. Cukup walau karihal kafirun, sekali itu aja, nggak usah ditambahi aneh-aneh. Di mana-mana seringkali terjadi tambahan aneh, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Nggak usah, cukup dengan walau karihal kafirun. Tambahan kedua. Tambahan ketiga ini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang penting sampean dengar dulu, nanti dicek di buku-buku atau kitab-kitab. Tambahan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yaitu prakteknya begini. Kalau jamaah ya, kalau pas jamaah ba'da sholat jamaah nanti wiridannya kan diimami kan, itu takbirannya nggih. Imam dulu, kalian diem, kalian nanti jawabannya makmum cukup jawaban takbir yang formal tadi, yang singkat tadi, yang pendek. Imam pertama takbirannya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai jawab pakai itu, nggak usah dijawab dulu, nanti takbiran nanti. Ya, terus jawabannya pakai itu. Terus imam bacaan yang kedua ada tambahan sedikit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Makmum jawab pakai jawaban yang pertama tadi, paham nggih? Paham. Yang ketiga agak lengkap, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jawabannya pakai yang pertama tadi, paham? Yang ketiga lengkap. Jadi yang pertama formal, yang kedua tambahan satu tambahan, yang ketiga lengkap satu paket lengkap takbir yang diwulangno yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pakai itu aja, nggak usah ada tambahan-tambahan yang lain. Ngoten. Kadang-kadang ada tambahan begini di beberapa titik, di beberapa musola atau masjid. Misalnya ada tambahan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lu malah ngising gitu ya, malah doa ngising. Jadi ini bertakbiran malah doa, sehingga usah, cukup itu saja tadi. Satu, ingat-ingat itu. Dan kesalahan yang paling sering terjadi di anak-anak, sampai nanti pas takbiran nanti kan di pondok ada gema takbiran gitu. Nanti ada takbir keliling pondok, enggak takbir keliling masyarakat, karena di masa pandemi ini dilarang takbir keliling, enggak boleh gara-gara ada coro. Tapi nanti kita takbir mengelilingi pondok saja. Pondok dikelilingi pakai kalimat-kalimat takbir agar coronya enggak berani masuk pondok Temulus. Dibetengi dengan Allahu Akbar keliling pondok itu, nanti pakai oncor, pakai obor, mubeng. Pakai oncor atau obor berapa terserah, nanti diatur oleh pengurus. Terus setelah itu, setelah keliling ada gema takbir, lomba takbiran. Yang paling sering kesalahan yang paling sering terjadi di anak-anak itu akbarnya panjang, itu nggak boleh loh ya. Jadi nggak boleh begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik dibaca panjang, nggak boleh. Enggak boleh itu, kalau sampean tahu artinya dosa itu, diketak malaikat. Saya sering kan menyampaikan itu, kalau Allahu Akbar barnya pendek, akbar itu maknanya Allahu utawi Allah iku akbaru moho maha besar, akbaru bae pendek. Tapi kalau bae dikasih alif, akbar, al hamzah kaf ba alif ro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu artinya begini, Allahu ta'ala Allah iku akbaru beduk. Loh, oh diketak malaikat engko masuk Gusti Allah mbak arani beduk. Ayo piye? Jadi beda bacaan itu, beda maknanya. Yang benar maha besar apa maha beduk? Gitu loh. Jadi jangan dipanjangkan loh, nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dawane pol, nggak boleh. Itu kalau sampean ngerti artinya, ngerti maknanya malah haram. Kalau sampean belum tahu maknanya harus tegur, ojo panjang-panjang, jangan dipanjangkan, pendek. Walaupun lagunya macam-macam terserah lah. Kadang-kadang karena menyesuaikan not lagu, akhirnya yang mestinya pendek dipanjangkan gitu kan. Nah, terus kalau sampean wasolkan, kadang-kadang begini, ada dua versi. Ada versi satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak wasol. Kalau diwasolkan, dilangsungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roknya di dhammah karena tulisannya Allahu Akbaru, bukan ro.
Seringkali terdengar suara begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memangnya roknya harokatnya doma apa fathah itu? Doma. Tapi kalau doma baca doma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek suaramu api ya takbirannya api. Nah kalau tak baca ru dari jelek ya memang suaramu yang jelek. Nah, itu. Akbarullah. Kalau nggak bisa gitu karuan diwakafkan saja, nggak usah diwasolkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham nggih? Segotnya tadi seperti itu tadi. Dah selesai takbiran, selesai diinget-inget. Pakai segot takbiran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi saja. Yang lain-lain itu variasi, kadang banyak sekali, nggak usah lah bikin bingung itu nanti malah keliru dungo ngising mbok enggo. Dungo mangan dinggo. Yang berikutnya adalah fikih sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha pagi, besok pelaksana jam 6:30. Takbiran terus sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Nanti kalau semua sudah berkumpul, jamnya sudah masuk, waktunya sudah mancing, lalu nanti ada Bilal. Ada Bilal itu yang mengumandangkan, yang mengomando. Ngoten, sallu sunnatan li'idil adha jami'atan rahimakumullah. Dan seterusnya 3 kali. Terus sholat la ilaha illallah, berdiri. Niatnya begini, niatnya sholat Idul Adha adalah usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat Idul Adha kalih rakaat makmum krono Allah Ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Awas, rakaat pertama takbirnya 7 kali. Ini sunnah. Pada rakaat pertama disunnahkan takbir 7 kali. Takbir 7 kali ini takbiratul ihram tidak dihitung. Kalau takbiratul ihram dihitung, jumlah total takbir pada rakaat pertama menjadi 8. Tak praktekkan gitu, tak praktekno. Aku tak ngadeg. Bencah putri ngerti. Jadi ini rakaat pertama nih, rakaat pertama. Setelah berdiri usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini enggak dihitung karena takbir pertama namanya takbiratul, enggak dihitung ini, enggak dihitung. Dah terus membaca doa iftitah. Jadi habis takbiratul ihram tetap disunahkan membaca doa iftitah. Tak ulangi lagi usolli sunnatan li'idil adha bla 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 dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Mohon paham niku? Terus nanti imam mulai takbir 7 kali. Allahu Akbar sama ikut Allahu Akbar. Sela-sela antara takbir 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 sampai ke 7 itu seling-selingannya, sela-selanya membaca tasbih. Kemudian ning baca sendiri-sendiri, pelan-pelan, iri-iri, ngeten prakteke. Sedekep kan niki pisan. Allahu Akbar, Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sampai berapa kali? 7. Ini rakaat pertama. Nanti rakaat kedua sunnah baca takbir 5 kali. Rakaat kedua 5 kali. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5.
5 ini takbirul qiyam tidak dihitung. Takbir ketika dari sujud ke berdiri itu nggak usah dihitung, tidak terhitung. Kalau itu dihitung jumlah totalnya takbir rakaat kedua ada 6. Kan sujud pada rakaat pertama, habis sujud kedua terus berdiri Allahu Akbar. Nah ini nggak dihitung. Terus mandek Allahu Akbar 1, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar 2, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan seterusnya sampai berapa kali? Sampai 5 kali. Nah, hanya itu perbedaannya sholat Id dengan sholat-sholat yang biasa, hanya itu. 1 niatnya, 2 rakaat pertama takbir 7, tambahan takbir 7 kali. Rakaat kedua ada tambahan sunnah takbir 5 kali, 7 dan 5. Ingat-ingat. Sudah selesai sholat 2 rakaat, terus ada khutbah. Khutbah itu sunnah. Jadi kalau khutbah Jumat itu khutbahnya sebelum sholat, tapi kalau khutbah Id, Idul Fitri atau Idul Adha, khutbahnya selesai sholat. Nah, setelah khutbah selesai, paket sholat Idul Adha sudah selesai. Biasanya terus ada pelaksanaan ibadah kurban. Nanti insya Allah di pondok ada sendiri. Jadi ada 2 panitia ini. Ada panitia kurban takmir masjid, dan insya Allah nanti ada sapi dan kambing. Biasanya sah pondok nanti dibagi daging berapa, tidak per A tapi paketan. Nanti pondok itu sendiri setelah nanti takmir masjid selesai, mungkin hari berikutnya nanti cah pondok mayoran sendiri. Ada kambing, kalau enggak 5 ya 6, sementara 5 atau 6. Terus pokoknya dijamin kalian semua jadi mbek kabeh wis. Perengus-perengus pokoknya. Jadi wes enggak ada liburan. Kalau liburan malah payah nang. Ini pandemi luar biasa. Ini Indonesia masih PPKM darurat. Di luar menyedihkan. Jadi masya Allah masyarakat sudah susah nih, nggak bisa bergerak kemana-mana. Diperpanjang semula mulai tanggal 3 sampai tanggal 21. Sekarang corona masih ngamuk lagi, masih ngamuk di mana-mana corona ini. Banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Akhirnya pemerintah memperpanjang PPKM ini sampai akhir Juli, sampai tanggal akhir Juli, 30 Juli. PPKM darurat. Jadi tidak bisa bebas berkeliaran kemana-mana. Pintu-pintu tol disekat, ditutup. Perbatasan Mantingan masih dijaga karena PPKM darurat tadi. Maka beruntunglah kalian di pondok. Di pondok sekolah biasa, ngaji biasa. Di luar sana sekolah masih tutup, masih libur, susah. Pendidikan menjadi korbani corona. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya bersama semuanya juga menjadi korbannya pandemi ini. Maka mendingan kita seneng-seneng, bergembira ria di pondok. Nanti kegiatan-kegiatan ngaji, proses belajar mengajar diganti dengan kegiatan-kegiatan seneng-seneng karena hari raya Idul Adha itu, dengan takbiran, ya dengan mayoran hewan korban itu. Sementara kayaknya yang sudah didaftar oleh panitia, ketuanya Pak Huda, Pak Sakih, Pak Ardi dan kawan-kawan itu, data sementara yang masuk di pondok ini sudah 6 kambing. Sementara mungkin nanti tambah-tambah lagi menjadi 9, 10 kambing. Kan berbotol langsung gendut-gendut tuh nanti. Pokoknya hari-hari penggendutan itu namanya. Hari raya penggendutan. Sudah ya, cukup ya. Niku fikih Idul Adha sudah cukup difahami, terutama bab takbir tadi, bab segonya takbir. Jadi ketika nanti sampean ada gema takbiran yang dilombakan oleh panitia, bacaan takbirmu itu benar. Mohon ngoten, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta